Baik, Assalamualaikum rekan-rekan instruktur, rekan-rekan peserta pelatihan, rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjutkan proyek terakhir ya. Oke, sebelum dibuka pastikan tidak ada koneksi internet dulu ya. Dan ketika dibuka, nih kita restore down ya. Nah, kita sesuaikan speed untuk yang awal saja. Oke, kalau sudah kita ketikkan usernya, ketikkan passwordnya. Sudah kita start exam. Oke, ini kita latihan untuk MOS Excel 2019 ya, sertifikasi internasional. Nah, ini contoh-contoh soal yang kasusnya mirip dengan soal ujian ya. Tapi ingat bukan soal ujian ya. Kita lihat di project 1 task pertama worksheet-nya last semester. Kita pindah kelas semester. Kita diminta untuk mengatur sel A3 sampai F3, oke. Tidak terpotong ya. Nah, work text berarti ada di tab home, grup arrangement, work text. Nah, oke. Kita mark complete. Kita pilih task kedua sekarang ya. Oke. Nah, di task kedua, worksheet-nya enrollment summary. Berarti kita pindahkan. Kita diminta untuk memberikan nama range enrollment, di mana range-nya A3 sampai B7. Berarti ini ya. Kita pilih A3 sampai B7. Nah, ini belum ada name range. Kita ganti di name box dengan name range enrollment. Oke, sesuaikan dengan soal ya. Kalau sudah kita enter. Nah, jadi ini ada nama range-nya ya. Kita mark complete. Oke, kita klik task ketiga ya. Worksheet-nya worksheet revenue. Oke. Kita diminta untuk menerapkan sebuah style ke dalam tabel. Nah, ini sudah ada tabelnya, tinggal kita ubah stylenya menjadi style table style like 14. Oke, like yang ke-14. Ini 13, ini 14. Yang green berarti ya. Oke. Mark. Berikutnya, task keempat, worksheet-nya worksheet last semester. Kemudian kita diminta menghapus tabel yang mengandung baris agrikultur. Kita cek. Nah, ini ada agrikultur ya. Nah, tinggal kita blok barisnya, kita klik kanan, kita delete. Kita mark. Nah, kalau sudah, kita pilih task kelima. Kemudian di task kelima, worksheet-nya next semester. Kita diminta untuk membuat cluster kolom ya. Program average cost. Berarti kita blok programnya. Kemudian setelah kita blok programnya, tekan tombol kontrol ya. Nah, di sini ada average cost per student. Kalau sudah, ada di tab insert, group chart, cluster column. Yang ini ya. Oke. Kita pilih dan letakkan di sebelah kanan tabel. Nah, jadi tidak usah berpikir posisi dan ukuran, hanya letakkan di sebelah kanan saja. Selesai ya. Kita mark complete, kita task ke-6. Enrollment summary, oke. Kita pilih enrollment summary. Kita terapkan apply style 7 ya. Yang ini nih, chartnya nih. Chart stylenya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan monochromatic color 6 ya. Oke, kita pilih ya. Monochromatic 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini nih. Selesai ya, mark complete. Nah, sudah mark complete semua ya. Oke, kalau sudah kita submit project. Oke, nah sudah submit project, Excel-nya sudah muncul, project-nya juga sudah muncul, pertanyaan sudah muncul. Kita lihat di project kedua, task pertama, worksheet-nya worksheet summary, kita diminta untuk menerapkan link ya, sel A2. Nah, di sini sel A2 nih ke sebuah email. Mau diklik kanan, link boleh ya, atau ke tab insert, grupnya link. Nah, boleh di sini juga. Website ya. Nah, kita ketikkan address-nya yang ini nih. Boleh kita copy paste atau kita ketikkan www. Oke. Publisher.com. Oke, seperti ini ya. Tapi kita lihat screen tip date-nya ya, company website. Berarti di sini text to display-nya kita ganti dengan company website. Oke, selesai ya. Oke, jadi ada tulisan company website, tapi
Kalau diklik menuju ke link yang ini. Dan tidak boleh diklik ya, jangan diklik. Kita pilih mark complete, kita pilih task kedua. Worksheet-nya worksheet historical sales. Nah, kita pindahkan. Ini historical sales, kita diminta untuk menampilkan formula ya. Berarti masuk ke tab formula, grupnya formula auditing, menunya show formula di sini. Nah, jadi formulanya semuanya muncul. Mark complete. Kita kerjakan task ketiga. Remove hidden properties, sama seperti project sebelumnya nih. Ada di tab file, kemudian info, ada di check for issue. Nah, inspect dokumen ya. Kita inspect dulu. Nah, inspect. Kalau sudah, kita remove ya. Remove all. Nah, do not remove any other content. Nah, jadi hanya yang ini aja remove ya, tanpa yang lainnya ya. Jadi jangan dihapus yang lainnya. Oke. Close. Selesai. Mark complete. Task keempat. Worksheet-nya worksheet outdoor. Kolomnya kolom bonus. Nah, di sini diminta function if ya. Nah, function if kalau dia lebih dari 10.000. Nah, itu ya, maka dapat bonus 500, kalau tidak 100. Misalnya nih, saya akan lewat dulu nih project task keempat ini. Kita mark for review. Nah, bendera warna merah nih ya. Nanti kita kerjakan ya, santai. Kita task kelima nih. Worksheet-nya worksheet sales. Oke. Nah, berikutnya kolomnya kolom city code. Nah, kita diminta untuk memodifikasi formula untuk menampilkan tulisan jadi uppercase ini ya. Upper gitu ya. Jadi tulisannya huruf besar. Di sini sudah ada functionnya. Oh, sudah ada functionnya ya. Tinggal kita tambahkan jadi huruf besar semua menggunakan function upper. Ya. Jangan lupa kurung buka dan kurung tutup lagi. Oke. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, jadi semuanya jadi huruf besar ya, upper ya. Oke. Kita mark complete. Task ke-6. On summary worksheet. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mengexpand ya. Jadi di sini kalau kita lihat di chart ini hanya ada last year saja ya. Current year-nya belum ada nih ya. Kita tambahkan dengan cara chart design, ada di tab chart design, kemudian di group data, select data. Nah, kita tambahkan nih, kita add ya. Series name-nya adalah current years yang ini ya. Oke. Kemudian value-nya kita hapus, kita isikan dengan data current years. Kalau sudah, klik OK. Klik OK. Selesai. Sudah muncul ya current years ya. Oke. Mark complete. Selesai. Sengaja kita lewat task keempat ya. Nanti kita kerjakan. Oke, berikutnya di project 3 task pertama, oke, di code worksheet. Oke, kita diminta untuk memindahkan sel F8 sampai 32 ya dengan cara menghapus E7 sampai F7. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada yang tidak rapi ya, quantity unit price-nya tidak sesuai nih. Caranya adalah kita menghapus E7, F7. Jadi kita blok dulu E7 dan F7, klik kanan. Nah, di sini ada delete. Kita delete. Nah, pilih yang shift cell up. Jadi nanti ketika klik OK, ya pindah ke atas. Jadi rapih gitu ya. Seperti itu maksudnya. Kita pilih mark complete. Sudah selesai dikerjakan. Kita pilih task kedua. Worksheet-nya worksheet price. Oke. Berikutnya apply title style. Berarti di A1. Ini A1 ada tulisan inventory price kecil ya. Stylenya kita ubah. Jadi ada di tab home. Grupnya style. Cell style. Pilih title. Nah ini nih title. Sesuai dengan soal ya. Title. Task ketiga. Oke. Worksheet-nya worksheet order. Oke. Kemudian kita diminta untuk menampilkan hanya pesanan dari Alpine Sky House saja. Berarti di sini customer name-nya kita ganti. Jangan semua, tapi yang Alpine Sky House saja. Nah, selesai ya. Oke. Task keempat, worksheet-nya worksheet price. Masukkan formula unit price,
kolom by L2. Berarti di sini di price di sini ada tax kolom ya, di tax kolom berapa taxnya? Nah, sama dengan unit price, oke, dikalikan, dimultiply, dikalikan ya dengan sel L2 ya. Nah, L2 yang ini ya. Tetapi jangan lupa kita harus mengabsolutkannya dulu ya. Nah, ini absolut baris ya. Nah, 2 kali menekan tombol F4. Jadi ditekan tombol F4 sebanyak 2 kali. Jadi ini absolut baris ya. Kita enter. Nah, selesai semua ya. Kita mark. Oke. Di task kelima, worksheet-nya worksheet price. Di kolom inventory notice, kita function if lagi nih. Kalau dia di bawah 15%, low, gitu ya. Nah, jadi kalau di atas ya kosong saja, blank ya. Jadi kita inputkan di sini sama dengan jika inventory levelnya below, di bawah ya, below 15%, oke. Maka tulisannya tadi apa? Low gitu ya, low. Oke. Selain itu, nah maka blank ya kosongkan saja seperti ini ya. Kutip 2 kali. Nah, oke, kalau sudah kurung tutup di enter. Oke ya. Selesai. Task ke-6. Worksheet-nya worksheet inventory. Oke, kita diminta untuk insert chart title above. Nah, jadi title-nya di atas, sudah ada di atas ya. Kemudian display percentage value. Nah, jadi kita diminta untuk menerapkan muncul persentasenya di sini ya. Nah, kita pilih bisa di sini dengan mengklik data tabel. Atau kita pilih di sini ada di quick layout ya. Nah, di sini kita pilih yang keempat ya. Nah, jadi di sini di sebelah kanannya, right-nya ada data label ya. Nah, seperti itu ya. Sip. Oke. Kita mark complete. Oke, kalau sudah submit project. Berikutnya di task pertama project keempat, kembali lagi kita diminta untuk conditional formatting ya. Nah, di sini worksheet-nya worksheet summary. Kemudian kita pilih sel F4 sampai F11 ya. Oke. Conditional formatting di mana yang mengandung lebih dari 5 juta ya. Oke. Berarti tab home conditional formatting di sini yang greater than sama sesuai soal ya. Isikan 5 juta. Oke. Nah, kemudian pilihannya sesuai soal yellow fill. Oke, with dark yellow text. Selesai. Nah, ini dia ya. Kita mark complete. Berikutnya task kedua. Worksheet-nya region 1. Oke. Perform multi-level sort. Berarti sama. Kembali lagi kita sortir ya. Kita pilih tabelnya. Kita masuk ke tab data. Ada di group sort filter. Kita sort. Yang pertama berdasarkan product. Oke. A to Z. Add level. Kemudian berdasarkan total sales. Total sales-nya large to small. Oke. Sip. Nah, selesai ya. Mark complete. Kemudian task ketiga. Projection. Oke, ini worksheet-nya. Kita lihat. Di quarter kedua, kita diminta memasukkan formula perkalian. Di mana quarter 1 dikalikan dengan Q2 increase name range. Sama ini ya. Jadi, tinggal kita kalikan saja quarter 1. Oke. Ya, dikali dengan, nah ini kita ketikkan Q2 increase. Nah, sudah ada di sini. Di enter saja. Nah, ini ya, sudah selesai ini. Kita mark. Oke. Berikutnya summary worksheet. Oke. Nah, di sini di sel B15. B15 sini ya. Oh, ini C15 ya, C15 ya. Ini C15. Oke. Kita diminta untuk memasukkan
highest sama dengan max ya. Sama seperti di sebelum-sebelumnya juga ada nih. Ini C15 ya. Max dari total cell ya. Oke. Nah, kita mark complete. Berikutnya project task kelima comparison. Kita diminta untuk men-swap switch ya, di switch ini. Chart design switch selesai ya. Kita submit. Oke. Berikutnya kita project 5 task 1. Nah, kita pilih worksheet-nya new police, change horizontal alignment again. Nah, ini ya. Sama nih. Nah, ini dia nih. Again ya. Kita pilih left indent. Set the indent to 1. Berarti masuk ke tab home. Grupnya alignment. Nah, kita pilih horizontalnya left indentnya ubah jadi 1. Klik OK. Mark complete. Task kedua masih new police ya. Kemudian kita diminta untuk ini trend ya. Kita diminta untuk memasukkan sparkline win or loss ya. Oke. Dari Januari sampai June. Oke. Nah, ini win or loss. Oke, berikutnya task ketiga masih di new police ya. Worksheet-nya add a total row to tabel. Nah, total row ya, berarti tinggal masuk ke tabel design total row. Jadi masuk total row-nya ya. Oke. Mark complete. Kemudian new police worksheet inactive mount, berarti yang ini ada berapa count yang tidak ada, berarti yang kosong ya. Sama, kita pakai function count blank. Nah, ini count blank ya. Kita blok. Nah, jadi ada 1 ya yang kosongnya ya. Kalau kita hitung misalnya di sini, ini ada 1, ini ada 1. Ya, oke. Ini ada 2, ini ada 1, ini ada 4 ya. Nah, ini 4 ya. Oke, seperti itu yang kosongnya. Task kelima, worksheet-nya worksheet kontak. Oke. Kemudian kita diminta sama ini menggunakan function concatenate, di mana yang digabungkan first name dan ini ya, tulisan yang ada di soal. Sama dengan concatenate first name. Task keduanya kita tulis at Humong ya. Oke. Tanda kutip ya, kita pakai tanda kutip. Oke, sama kita ulangi sama dengan concatenate first name. Task keduanya kita pakai tanda kutip, diisi dengan tulisan at Humong. Selesai ya. Nah, sebetulnya nanti kalau ujian boleh di copy paste ya. Boleh di copy paste. Dengan klik 1 kali di paste di soal ya. Kemudian task ke-6. Worksheet-nya new police. Oke, kita pilih chartnya. Nah, ini ada chart. Tinggal kita pilih to layout 3. Oke, chart design, quick layout yang ketiga. Oke, selesai. Mark complete. Nah, semua ya. Submit project. Berikutnya, project ke-6. Nah, kita lihat worksheet-nya worksheet substitute. Nah, ini soal yang sudah pernah dikerjakan di project sebelumnya ya. Ini tentang import. Nah, langsung saja ya. Import. Oke. Kita cari dulu. Oke. Nah, karena ini masih 2016 ya Office-nya, jadi kita manual saja my data as header. Kemudian kita next sampai finish ya. Oke, my data as header, kemudian di sini kita pilih oke, selesai ya. Tapi ingat kalau 2019 itu di load ya. Load to kemudian existing worksheet ya. Oke. Berikutnya instructional hours. Oke, ini sudah pernah juga ya.
Kita blok B sampai G, kolom width. Nah, oke, boleh lewat sini ya, boleh. Atau mau diklik kanan juga boleh. Kolom width. Oke, boleh ya. 12. Oke. Ini sudah pernah nih, jadi kita langsung saja ya. Worksheet enrollment. Oke. Kita trend sparkline ya. Insert sparkline. Oke, sparkline kolom. Oke. Last, current, next. Oke. Nah, ini. Sip. Mark complete. Class. Oke, class ya. Nah, ini convert data tabel menjadi sebuah range. Selesai. Kemudian task kelima, graduation. Move chart. Oke, kita pindahkan. Klik kanan saja, Pak. Boleh ya. Move chart menjadi chart graduation. Graduation chart. Oke, selesai. Ya. Worksheet instructional hours. Oke, kita diminta untuk menerapkan vertikal ya. Aksis vertikal, kemudian kita ganti jadi hours ya. Oke. Jam ya. Selesai ya. Mark complete. Kita kerjakan submit project yang terakhir. Project 7 ya. Sip. Kita diminta untuk menyembunyikan ya. Present but not visible. Berarti ada tapi tidak terlihat ya. Nah, kita blok. Klik kanan hide. Sembunyikan. Oke, baris 1, 2, 3. Oke. Task kedua. Menghapus kolom D. Ya, sudah. Klik kanan. Kolom D-nya delete. Selesai. Task terakhir. Worksheet-nya worksheet order. Kita diminta untuk di sel D2. Oke. Nah, yang tulisannya besar semua diubah jadi E2 ini yang first letter capital. Berarti kita gunakan fungsinya proper ya dari D2 datanya. Oke, selesai ya. Nah, hanya di D2 saja. Oke, mark complete. Kita pilih submit project. Nah, tadi kita lihat ya, ada bendera yang merah. Nah, ini artinya belum dikerjakan. Nah, kita pilih overview kedua, project kedua, task keempat. Oke, nah yang ini nih, yang worksheet-nya worksheet outdoor. Nah, ini bonus ya, yang if. Oke, sama dengan if, kemudian jika book sold-nya lebih dari 10.000, oke, maka dia tulisannya bonusnya berapa? 500. Oke, 500. Selain itu 100. Oke, nah selesai ya. Selesai. Ada yang 500, ada yang 100 bonusnya ya. Kita ganti jadi mark complete. Nah, sudah beres semua ya. Coba kita cek go to summary. Semuanya sudah warna hijau ya. Selesai. Nah, ujiannya seperti itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.